Saya selalu mengajak diri saya dan panjenengan semua untuk kita bersyukur dengan nikmat sehat yang diberikan Allah. Karena dengan sehat kita dapat beribadah dengan sempurna. Dengan sehat kita bisa ngaji. Bayangkan kalau kita nggak sehat, kita nggak akan datang di tempat ini. Kalau nggak sehat, kita nggak akan bisa sholat dengan sempurna, nggak bisa sholat berdiri. Mungkin kalau nggak sehat sholatnya duduk, apalagi kalau nggak kuat duduk sholatnya tidur, ya berbaring. Maka untuk beribadah taat kepada Allah dibutuhkan kesehatan, dan sehat itu penting. Jadi untuk taat kepada Allah kita harus sehat, karena mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, mereka juga butuh kesehatan. Nggak ada orang sakit dia maksiat pada Allah, nggak ada. Jadi orang mau maksiat kepada Allah saja dia harus sehat. Dia harus sehat. Bayangkan dia gunakan nikmat Allah untuk bermaksiat. Dikasih mata yang sehat, matanya digunakan untuk maksiat. Dikasih telinga yang sehat, telinganya digunakan untuk maksiat. Dikasih tangan yang sehat, tangannya digunakan untuk maksiat. Dikasih kaki yang sehat, kakinya digunakan untuk maksiat. Bahkan hati yang nggak bisa bergerak, nggak bisa berpindah, ini juga nyaris sering digunakan manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Kadangkala orang sudah menjaga kesehatannya, sudah olahraga, itu pun tetap masih diberikan sakit oleh Allah. Padahal aku iki sakpore yang jaga kesehatan. Nek begini ora tahu melekan gitu, langsung tidur. Kalau di jalan perjalanan ya selalu pakai jaket, ya kan. Makannya juga makanan yang insya Allah aman-aman, minumnya juga nggak pernah minum es gitu. Tapi kok dikasih sakit? Allahu Akbar. Ketika kita merenungkan nikmat sakit yang diberikan Allah, dan sakit itu banyak sekali keberkahannya. Keberkahan yang pertama, sakit itu sebagai penggugur dosa, dan yang kedua, sakit itu sebagai ladang pahala. Jadi nikmat sakit itu. Maka ketika kita dikasih sakit oleh Allah, syukuri, nikmati, hadapi, sabar, ikhlas, dan tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang maha menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dokter hanya wasilah. Dan ini kadangkala orang mengandalkan dokter, dia lupa kalau yang ngasih kesembuhan siapa? Allah. Aku iki wis periksa bolak-balik, ngasih bosen unjuk obat, kok yo ora mari-mari. Wingi ya bar tak suntikno ning mantri, ya disuntik dokter. Bahkan sampai beli obat harganya sampai ratusan bahkan jutaan, kok nggak sembuh-sembuh. Jangan lupa yang kasih kesembuhan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nggak kehendaki dokter itu bisa menyembuhkan pasien, maka nggak akan bisa. Sehebat apapun dokter, ya, selama apapun pengalaman dokter, ya, mungkin dokter sudah praktek selama 30 tahun atau bahkan 50 tahun. Tapi namanya dokter yang manusia, dia nggak bisa menyembuhkan. Dia hanya bantu manusia untuk ikhtiar kesembuhan. Karena yang maha menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah sampai detik ini kita diberikan umur oleh Allah, dan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan umur ini dengan baik, gunakan kesehatan ini dengan baik, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita dengan namanya ajal, dan tertutup kesempatan untuk kita beribadah dan beramal saleh.